Kamera, roll, action. Oke. ABC ada berapa? Ini tangannya apa? Itu. Itu kamu apa? A, B, D. C C, dulu. D, E, F, G, H, I, Satu lagi. J, K. 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 Ini nama apa? Buah-buahan. K. Kanggur. K jeruk. Kepaya. Kelengkeng. Ya benar. Ya Allah. Kagak sama benda gak. Buah-buahan. Rasanya dari briefingnya nama-nama negara. Ulang. Lebih sulit lah nama itu. Ulang. Masa iya kanggur? Adanya kanguru. ABC ada berapa? A, B, C, D, Nih, Kak. E, F, G, H, I. Indonesia. Iran. Itu gantian kan dia lah. Inggris. Indonesia. Itu. Irlandia, Inggris. Nah, Ira satu lagi. Itu Malaysia. kalah. Kalah. Boleh dihukum ya? Oke. Iran. Iya. Iran. Saya Iran. Ira. Ira. Sit. Ya satu orang harusnya satu, nggak boleh dua-dua. Yaudah Iran. Iya. Teman. Kanguru apa tadi? Ira. Oke, kan Lanjut Aku terus. Indonesia aja. Iya. Kamu baik banget. Oke, aku udah tadi. Apa? Alah tadi mah. Apa? Dia lupa. Irlandia. India. Irlandia, aku bilang India, kamu bukan. Indonesia. Tukar aja lah. Irlandia, aku tukar aja. Kerja banyak lagi. Ini beda. Ih, najis. Gini. Ada lagi. Gitu ya. Ya harusnya mainnya tuh bukan satu orang satu nanti mutar sampai di mana habisnya di situ yang Saya kalah. kayak itu di sekolah saya. Macam itu. Sekolah lama. Kando itu apa cara itu? Lanjut. Ya, Ganti lagi. Jadi putar terus. Ulang. Coba nak kalian. Ulang. Ya bingung. ABC ada berapa? A, B, C, D, E, F, G. Nama hewan. Gajah. Tentuin dulu nama apa yang bahas hewan, baru. Iya. Kok tekan hewan ya? Kancang hewan. Kancang hewan. Ada gitu. Gajah. Yang Nah, satu lagi temannya apa? Nama-nama orang aja lah ya, biar murah. Nama orang. Nama orang. ABC Nama ada sudah berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kak. Nama orang. Udah sini dulu. Kamelia. Krisdayanti. Kesayanti. Markona. Kan ada K-nya. Enggak Megalas 3 kali ya. Komarudin. Wah. Komarudin. Cool Henry. Ya, Kul Henry. Kipit. Nama panjangnya Kipli. Nama panjangnya Zulkifli. Ngomong siapa tadi yang Markona? Iya Markona. Komarudin. Ya Markona itu nama nenek aku. Nenek apa? Nama cowok itu. Ya nenek lah. Masa nenek? Neneknya cowok. Ini udah kayak kakek kok. Nah Markona itu Walaupun dia sekarang udah kakek-kakek kan dia juga punya kakek ya, dan nenek. kalau setahu aku Markona itu udah mungkin 20 generasi udah Masya habis Allah, nama tuh. Nah, kalau nama Henry itu mungkin 5 tahun belakangan masih pakai mungkin. Iya, kalau nama Henry-nya, tapi kalau pakai Mul Henry udah beda tahun. Tinggal habisin aja lagi. Coba tolong tadi penekanannya di mana? Mul. Ya, kalau mul itu mungkin anak-anak sekarang udah gak dikasih lagi nama mul. Nama mul yang beredar tuh tinggal ngabisin aja lagi. Habis mul. Berarti ibarat Untung Monas di Jakarta, Pak. Enggak sama suapa. Berarti Nasional. berarti kamu Harus ini dilindungi apa? punah. Kak Fitros, berarti kangguru ini hidup di era tahun berapa? 76 76 itu dia sudah sekolah. 76 berarti umurnya berapa ya?
sama berhola sih. 68. Tidak lama lah dah. Iya dalam. 76 berarti Kan kelahiran. udah sakit-sakit mas. Kan itu bedanya. Pasti anak zaman sekarang nih. Kita nggak boleh Kurang gitu. sopan sama guru. Minta maaf sama Pak Guru. Kalau dulu takut sama guru. Oh, sudah. Ini kenapa sih pakai bajunya aneh-aneh begini? Ini tadi kan karena aku habis menjiwai. Aku pergi ke sebuah sekolah aku yang lama. Tiba-tiba aku jadi rindu. Terus kami ada kegiatan yang Jangan rindu berat. cukup mamat aja. Oh jadi kayak itu ya cosplay pakai baju Cosplay. ini ya. Tapi kamu tadi ngomongnya seolah-olah aku kan masih sekolah. Oh, Aku iya. kelas 3 sekarang kan. Kelas 3 udah. Udah tua. 20 tahun lalu. Oh 20 tahun dah. Nah, ngomong-ngomong soal cosplay baju ini, Cila juga bajunya juga bagus. Ini baju sekolah aku. Iya, terus kemudian Kenza juga pakai baju sekolah. Kenza dari mana? Dari sekolah. Dari sekolah cabut. Oh, cabut. Untuk ini. Untuk ini. Untuk ini. Oh Kenza ajarin cabut dong gimana? Tips-tips cabut yang benar itu Kalau gimana? yang sebelah saya ini apa nih? Ini ya kayak ustadz atau Abu santri? Ubaidah. Kosong. Iya. Luar biasa. Ini dari siapa? Ih, gede banget ya orangnya. Gede banget. Tapi dia baru Siswa tamat berapa? Kelas baru berapa tamat ini? sekolah. Angku. Dia santri. Aku tukang pukul. Dia cocok sih. Jadi kalau misalnya kita ngomong-ngomong masalah sekolah, terus ada juga tadi ngomongin masalah nama Markona itu kayak nama zaman dulu banget ya. Markona, Komarudin, Mohon ya maaf kan? buat yang namanya Markona ya. Tapi kelihatan saya udah survei ke Capil. Beberapa tahun terakhir memang udah nggak ada gitu. Udah itu kemarin sempat ya Jadi, survei iya, untuk kelengkapan di Capil syuting ya. katanya sudah ada di buku kebatinan. Sampai jadi inilah kelebihan dan keunggulan kita bahwa kita sebelum syuting itu kita survei dan ada data yang lengkap ya. Tepuk tangan untuk Kak Guru. Yeay. Nama Pak Japilnya sama. Nama Mul Henry memang tinggal satu ya. Ada. Ada. Tapi di buku- Ibarat handphone dia Tinggal nggak nunggu. produksi lagi ya. Tapi nanti juga akan diterbitkan bukunya Kang Guru ada gambar fotonya. Yang ada tulisannya. Iya ada tulisan. Tulisan Arab, tulisan Arab. Allahumma Hewan langka. bukan Allahumma firlahu warhamhu. Nanti kita dibagi-bagi loh. Oke, kita tepuk tangan dulu. Yeay. Sebentar, Kak Fitra mau kasih pantun dulu. Bunga mawar mekar sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Senang sekali kita ketemu lagi bersama Kak Fitros. Saya Kang Guru. Ada Sila. dan tentu saja di mana lagi kalau bukan bincang-bincang lila. Bincang-bincang lila. Yeay. Nah, seru sekali hari ini karena Lila Lovers akan kita ajak pada episode Bincang-Bincang Lila kali ini. Kita akan ngobrol seru, kita akan mengupas tuntas, dan kita akan compare nih. Kita ingat-ingat kembali ketika zaman masih sekolah. Dan ada bintang tamu saya yang juga akan kita tanya-tanya gimana sih ketika mereka di sekolah. Nih ada anak yang lagi cabut dari sekolahnya, ada Kenza. Yeay! Kemudian ada juga santri, kepala santri. Santri yang wajahnya gak rancu deh. Ya, tapi Ini kayaknya lebih banyak tinggal kelas daripada aku. Soalnya Tapi- rambut-rambut ini. makanya aku bilang belum selesai. Beliau ini adalah santri tapi 20 tahun lalu. Ada siapa namamu? Ya sure. BN Ono. Beno. Oh iya dulu begitu ya. Gitu ya. Terus namanya nggak Islami ya. Gak mencerminkan santri ya. Beno Harusnya Salat misalnya. Maaf yang namanya Beno. ada Yasin. Luar biasa. Ini kita lagi lintas generasi ya. Betul. Kalau orang sekarang bilang generasi Z. Iya benar. Ya, Gen Z. Ya, Gen ini Z. A. Jauh ya. Ini Alif. Iya. Gimana? Aduh. Ya
Allah Itu ada ketawanya. teka-teki ya, Pak? Ampun. Oke, kita kembali ke mikrofon. Iya, oke. Dan pastinya kita pada hari ini kita akan compare nih. Lila kalau si Dek Cila adalah anak sekolah Zaman kelas zaman sekarang kelas 6 SD tapi udah berapa tahun nih nggak naik kelas. Pemantapan terus. Pemantapan materi ya. Cila, kalau tadi kan kita main game nih, ya kan? Kalau di sekolahan sukanya kalau lagi istirahat gitu suka main apa? Main apa ya? Soalnya banyak larangan. Oh, banyak. Aku sih maunya main lompat-lompat tali. Lompat tali. Itu sih. Tapi zaman dulu masih ada nggak sih Kak lompat tali? Ada dong. Kalau di kampung aku namanya main yeye. Ye. Karet Iya, bagaimana? iya, karet udah. Apa itu? Ye. Yang kakinya gini. Oh, Oh, benar. Aku ingat. Iya. Yang pertama itu diletakin di Putar, lutut. putar ya, Pak. Siap tuh ke pinggang, paling tinggi situ. Iya, coba berdiri dulu nyontoin. ye. Oh iya benar. Talinya dipegangin oleh 2 orang Iya. gitu ya. Terus nanti ada 1 orang atau beberapa orang yang lompat terus ya ye. gitu ya. Kalau Cila ada main ye begitu? Nggak ada. Udah nggak ada lagi. Nggak ada. Jadi biasanya kalau istirahat tuh anak-anak sekarang itu mainnya apa? Kalau kebetulan di sekolah Cicil namanya ke pustaka. Ya Allah. Contoh-contoh nggak ada temen. Berat ya, berat jadi sekarang. Tapi itu nggak tanya ngapain di pustaka. Oh iya. Aku berpikirnya nggak terjangkau sama otaknya Kang Guru. Kita gitu juga berat ya jadi Pustaka. sekarang itu. Kalau di zamannya Kang Guru lihat pustaka itu seperti wow dan untuk dilewati saja. Kalau jadi sebenarnya di pustaka ngapain? Bantuin teachernya bersih-bersih. Karena kalau misalnya aku lupa peraturan kan, ayo ke pustaka bersih-bersih. Itu sekalian curhat. Tapi ini pakaiannya beda ya sama kita dulu ya. Bener. Tapi ini bagus, Ini keren. tahu kita kan kalau SD merah, kalau Betul. SMP dongker. Putih, Pak. Ya merah putih gitu. Iya. Putih semuanya putih. Kalau SMP putih dongker, Kalau abu-abu ya. putih abu-abu Putih merah. abu-abu. Terus paling nanti ada baju olahraga Iya. sama baju kurung. Ini ya apa kan? nih? Ini keren amat bajunya. Ini kayaknya Tuh. atau ini mungkin Ih, pakai rompi. Ini baju sekolah. Ada mereknya. Oh, ada mereknya. Memang Ini merek uniknya. SD Pulau Selila. Aku udah iklan. Honor tambah. Kece amat. Emang baju zaman dulu nggak ada dikasih baju yang kayak gini? Gak ada, aku Nggak cuma ada. bajunya ini kemudian cuci kering pakai. Tapi ini enak ya lihat anak-anak sekarang tuh tertutup gitu. Dulu waktu Soleha saya gitu ya. ngajar waktu beberapa puluh tahun yang lalu itu. Iya, Sebenarnya Kang Guru itu kelahiran tahun berapa ya? iya. Tahu aja, Pak. Saya ya, 1923. 1923 Baju itu kata harusnya Pak sampai Produser. pensiun ya dia. saya Meriam Belina itu tuh adik kelasnya. Jadi kalau dulu Saingan Bapak Roy Martin. jarang kalau dulu kita ketemu anak-anak yang pakai jilbab. Jilbab, betul. Guru pun jarang kalau dulu. Iya, betul, Saya ingat betul, dulu. betul. Ya, Bagus. ya bagus. Dari sisi mananya dulu bagus. Ya dulu kalau dulu tuh kalau yang zaman saya sekolah itu musimnya tuh roknya di atas lutut. Di atas lutut. Ya kalau anak-anak yang agak alim-alim dikit itu agak di bawah. Ya kalau rata-rata yang di atas lutut. Ya. Itu kesukaannya Pak Kang Iya. Guru berarti. Ya jadi kayak gitu. Yang cowok pun gitu. Kalau udah tamat SMP baru kita dibolehkan pakai celana panjang. Panjang. Jadi agak merindukan lah gitu anak SD, anak Merindukan SMP. kasih sayang. Iya. Biasanya itu kalau kita udah mulai kenal sama lawan jenis, udah mulai naksir lah ya. Asik. Iya. Kayak masih celana pendek, belum boleh pacaran kata orang tua. Oh. Kalau sekarang dari SD udah Tapi celana panjang, kenyataannya- udah langsung pacaran. Tapi kenyataannya waktu celana pendek Kang Guru sudah punya pacar kan? Belum. Itu tadi saya dengar. Soalnya di sini saya banyak. Banyak koin. Ya kau ya jadi Emang nggak ada yang mau. Belanda, Pak. Jadi nggak ada yang mau. Lebih kejam lagi. Emang laku? Iya, pertanyaannya itu emang laku gitu loh. Dulu enggak. Sekarang tetap. Dulu enggak, sekarang tetap. Udah laku udah. Oh, sekarang udah laku. Nggak, itu kan si Uni terpaksa. Nah, ngomong lagi masalah fashion zaman dahulu. Kalau kita kan memang terbatas ya Kang Guru ya. Iya. Maklum partai tua.
Mungkin karena ekonomi juga dulu ya barangkali Iya, ya, bahkan betul. bajunya belum bisa beli kain yang banyak gitu. Iya, dan kayak misalnya paling hanya orang-orang tertentu yang mungkin putih birunya nih ada lebih dari Saya satu. dulu kalau kancing baju ini copot memang nggak terbeli, so gini aja pergi sekolah. Iya kan? Ya, Yang itu kan. Damat. Ini nampak. Bukan berotot, bertulang. Namanya kan tulang. Ya coba lihat film-film lama kan rata yang apa bajunya dibukain kancingnya. di Oh, sini. itu karena nggak Ininya sanggup juga beli kancingnya ya? Iya. Miskin loh. Ya Kalau dulu. kalau si Kenza gimana? Baju Perpakaian. seragam ada berapa? Ini rapi kayaknya. Hampir sama sih. Sama putih biru. Terus Pramuka. Terus olahraga. Terus Mungkin nah. nggak di sekolah mas. itu Muslim kalau ya, kalau Muslim mukena ya. di Baju mana? muslim. Kalau mukena Terus di mana? ada Taman lagi Melati. namanya basiba. Oh. Kamu Ah, pakai. pakai baju itu pasti kan untuk perempuan. Iya untuk perempuan ya Tem. Oh, Kalau laki-lakinya apa? Teluk Belango. Teluk Belango. Teluk Belango. Kalau laki-laki emang pakai itu di sekolah? Pakai dulu pakai. Kalau kita dulu Senin sampai apa itu satu seragam. Kalau kanguru Senin sampai Kamis emang sekitar satu angkatan. Enggak dong, enggak. Aku kan masuk kelahiran 90-an. Kalau kanguru dulu pakai baju safari sekolah. Baju yang warna coklat kayak pramuka itu loh. Oh, iya kan? Tasnya tas presiden. Yang begini. Bukan, kalau saya dulu ingat kalau tas tuh tasnya itu Iwan Fal mereknya itu pakai tali kayak kompor itu. Oh, Smith gitu. aku punya tadi, tapi aku lupa bawa. Iya. Masih ada, jadi memang itu kayaknya udah tren banget dan tidak ada resleting kan, dia diserut-serut gitu kan? Iya, jadi kalau poin besarnya tuh perbedaan yang dulu zaman sekarang. Kalau sekarang lebih tertutup kayak anak-anak. Iya, betul, betul. Kalau dulu istilah kalau anak sekarang mungkin nggak tahu. Itu Tahu Dek? Nggak tahu ya. Astagfirullahaladzim. Iya, kalau dulu itu tuh pokoknya itu sejenis makanan apa? kalau sekarang kan nggak ada lagi apa namanya budaya apa namanya itu jatuhin pena lihat ke belakang. Iya. Nggak lagi kan. Kalau sama kita dulu ada. Kalau kita mau coba tanya lagi nih. Selain dari fashion, ada yang kekunoan ya. kekunoan dan kekinian. Iya. Kalau zaman dahulu kalau cabut Ayo, itu silakan kayak kita mana? sambil Kayak mana? ngobrol, Cabut-cabut boleh, dari boleh. sekolah itu kayak mana sih? Gitu. Cabut sekolahnya tuh kayak mana? Kalau zaman dulu, Iya, zaman kita mah dulu. cabut-cabut aja. Cabut aja, Tapi aku cabut aja. nggak cabut. Aku kan anak Kaburnya student. lewat mana gitu maksudnya Kang Guru? Manjat pagar. Kalau di sekolah aku susah. Manjat pagar ke belakang aku disambut oleh biawak. Kalau di pagar depan ada Om Ad yang jaga, isi dulu buku. Mana tujuannya apa? Ribet banget cabut. Monyet Malu sih, kalau di sini dapur ada bukan kosong cabut. tempat di dapur. Tapi Gerah. Sekolah aku tuh ada mini zoo loh. Ular ada, biawak ada, kera ada. mini zoo, kan? mini zoo. Iya. Bisa berarti kita bisa bertamasya ke situ. Bisa gratis boleh. Ya Allah. Kakinya Dek. Oh iya. Oh iya. Seru banget di sekolah kamu ya. Nggak seru, makanya aku kalau pengen Nggak bisa. cerita cabut itu aku pengen cabut yang baik tuh kayak mana gitu. Cabut Coba yang nih, baik. caranya dulu kalau di pesantren nih. Kalau pesantren kan kita bayanginnya pakainya kayak gini. Kalau di asrama kayak gini terus nggak? Masya Allah. Masya ya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Allahu Akbar. Mana tadi kamu? Ini muridnya udah kematangan ya. Ya. Nah kita kan bicara tadi kalau yang mungkin yang saya bilang tadi yang rok pendek atau apa itu Kamu mungkin mau? di pondok mungkin nggak ketemu ya. ini aja. Kecuali dalam kamarnya Oh, barangkali ya. mana? Ini cari nih. Terus Jadi ya kalau di pondok gimana? Pakaiannya gimana? Banyak, banyak pakaian. aturan ya. banyak. Ada yang itu formal, ada yang non formal. Kalau ini Ini bisa formal, bisa non formal. Itu suaranya Kalau kenapa ya? formalnya kayak mana? Formal begini. Sarung. Sarung buat ngelepet. Bukan. Ini. Oh untuk sunat. Bukan. Bukan. salat. Ini bukan tebak-tebakan ya. Ini. Nah. Ini Formal.
Oh, itu formal. Aku kok mikirnya aneh ya. Ini belah tengah, Oh, kirain rambut aja yang belah tengah. belah pinggir. Kalau di belakang, Belah Bisa gitu? belakang. namanya belah. Belah belakang. Belah belakang. Salah. Belah Belah apa? apa? Belah belakang. Kangguru. Betul. Iya. Betul. Harusnya nggak dengerin. Bener kali. Kak Fitros, Ya. harusnya aku nggak denger itu. Tapi memang ada begitu, ada style di santri Fashionnya. itu. Iya, fashionnya. jadi Keren. Yang secara formalnya yang mana harusnya belah depan? Belah depan. Nah, itu belah depan tuh dipakai untuk apa gitu? Ya. Belah. Produksi. Baru tahu. Aku baru tahu loh ternyata belah-belah itu ada Oh, ada artinya. ada artinya. Ayo kita gali lagi kejahatan dia. Iya. Saya jadi penasaran. Nanti giliran Kenza ya. Oke, siap. Kita Makan dulu saya. kita gali dulu. Iya. Berarti gulungan ada sesuatu bisa menyimpan banyak hal di situ, duit juga. Di sini ada bisa nyimpan juga nggak? Korek api. Korek api. Bentar. Kalau jimat nyimpannya di mana? Kalau anak SMP kan, kalau gaul dibalekkan kan. Kalau anak pesantren gimana? Cara Apanya? gaulnya? Gimana? Dibuka. Hah? Dibuka. Kalau anak SMP, Ya, dia pakai topi kan. Ya. Kalau anak gaul dibelakangin kan. Iya. Ya. Kalau anak pesantren Kayak mana? Samping. nggak ada, makanya mereka alim-alim. Masuk lo. Bisa aja lu Bambang. Ya Allah, aku udah serius loh mau. Emosi gue nih. Kak, kehidupannya di dalam asrama itu kan kalian nginep ya. Ya. Gimana kamarnya, nuansa kamar? Satu kamar diisi berapa iya, orang? Iya. Gimana? Boleh campur nggak? Maksud lo? Nah, maksudnya kelas satu, dua. Emosinya gue nih lama-lama. Ya, santri perempuan, santri laki-laki bisa. Ada pemisahnya. Trik Oh iya, katanya bisa pura-pura pakai jilbab, pakai sarung. ada triknya Pak. Kayak mana? Ini multifungsi. Gua gak deg-degan nih. Ketahuan nanti. Ayo, Kan, Bapak kan kamu udah tamat sekolah kan? Biar aja tuh derita adik-adik berikutnya. Kalau mau main ke asrama perempuan, Heeh. ini juga apanya? Jadi, Kayak mana? Diikat sini, wow, jadi wanita bercadar gitu. ikat. Itu kan? Tolong. Informasinya nggak guna. Belum. Ayo, Kak, nanti Dia aku barusan mau masuk Kak. pesantren. Namanya juga gimmick. Demi konten. Kak, Sabar, aku kan sabar. mau masuk pesantren, makanya aku tanya gimana kehidupannya di dalam. Gitu Kan amat nggak aja ketahuan. duit. Gitu amat aja duit. Ini amat cari duit ya. Diikat. Ini kita lagi tutur apa sih ini? Aku Dari juga tadi tutur bingung. kain mulu deh. Fashion. Oh iya fashion. Aku berharap menemukan Ubaidah setelah ini. Abu Ubaidah. Tapi kayak wajah cowoknya nggak bisa disembunyiin. Nggak bisa. Kok kayak maling kemarin di rumahku ya? Mirip ya matanya. Jangan-jangan tangannya kasar. Itu nggak pakai peci juga kali, nggak pakai itu juga. Udah lupa caranya. Ya Allah. Udah nungguin. Berarti Tadi nungguin. berarti Yasir ini nggak pernah ngalamin hal-hal yang kita ceritain tadi. Sebentar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Udah bikin gua kesel dari tadi berapa kali ya? Kayak anak zaman sekarang tuh lebih terjaga. Udah pakai bajunya panjang, tertutup. Di dalamannya wajib pakai celana apa namanya? Short legging. Legging. Dulu Iya, nggak aku juga ada leggingnya. razia itu loh di sekolah aku. Iya. Kalau aku dulu bukan legging namanya short karena pada waktu itu aku belum mendapatkan hidayah. Belum seperti Bu Yayasan yang pakai jilbab. Tapi kalau cowok-cowok nggak berani sebab aku main sama mereka soalnya nggak ada yang nggak pernah bisa jadi korban Main sama mereka dong. maksudnya kerjaan juga sama gitu. Aku yang ada di belakang mereka. Oh, Gak. ide gitu. Berarti Masih ide target. berarti kakak koboi ya? Toboy. Udah ganti ya. Ini Oh, boy. aneh. Di samping apa dulu kan nggak pakai jilbab itu kalau di SMP aku dulu yang cewek kalau rambutnya panjang wajib kepang dua. Oh ya, enggak, pokoknya nggak boleh dilepas, Lepas, ya. rambutnya harus diikat gitu. Terus Tapi juga aku denger zaman dahulu kalau ceweknya yang rambutnya kepanjangan tuh ada kutuan.
Kamu? Kata mama aku. Kalau kamu sampai sekarang masih? Aku aja nggak ketemu kutu tuh seperti apa zaman sekarang. Mana ada? Emang Ini ketemu kutunya. kutu? Emang kamu ketemu kutu? Tadi ya kutunya. Emang kakak tuh ketemu kutu? Sekarang kan nggak ada lagi. Ada kutu buku. Aku. Bener nggak sih tuh kak? Zaman dulu tuh ada kutuan. Kata teman aku dia pernah melihat temen yang di sebelahnya itu lagi Aku enggak. aku kan anak ini aku kan anak kerimbat nggak ketemu kutu kecuali kalau Iya. pulang kampung Oh iya, pulang pasti berkutu. Sun selik orang hari kan. Sun selik orang hari. Bukan, aku pakai bedak FIFA nomor 4 pakainya sampai kepala. Ya Allah dia ketawa juga. Dia ngebayangin aku nyampe pakai bedak FIFA nomor 4. Ya, aku dulu kena marah juga dibeliin sun selik tuh. Sun selik. Sansil. Unsli. Sun selik. Astagfirullahaladzim. Orang lama. Sun selik namanya itu. Jadi ya Guru aku kok kayak gini satu sih. satu sachet Ya tuh Allah harus habis. Lila Lovers, mohon maaf aku lelah menghadapi mereka semua. Sansil. Sun selik. Pasti pernah juga dulu. Iya tuh, suntik apa sunslide? Karena yang itu nggak bayar maka sun selik bacanya. Oh, gitu. Kalau dibayar Tunggu. Rematik kamu. Nyindir. Tetangga sebelah. itu ikat rambutnya kalau nggak salah kalau di sekolah Kajai. dulu, bukan kajai awalnya satu sama pita yang diikat. Ada nggak pita merah putih atau apa? Aku sih Kok enggak kamu ya. lebih tahu ikat rambut perempuan? Sebenarnya dia lagi menceritakan zaman ketika Iya. zaman dia. Kalau zaman aku tidak ada pakai kajai-kajai itu dong. Kami Kajai sudah di sini. pakai. Kajai di sini. Banyak sih. Makan banyak kajainya makin tinggi derajatnya. Makin banyak kajai makin tinggi derajat Aku ya. mau ngumpulin kajai pulang sekolah nanti. Iya. Kalau Celia ini Dek Cila ini kajainya tuh Ceplosan. kajainya Ini adalah contoh tanda-tanda salah satu penuaan. kajainya beda-beda deh Pak ya. Ada yang besar, ada yang kecil, yang sempit itu kalau dibuka ada bekasnya kan. Iya, Itu karena dia dapat dari dapur. Aku sendiri nggak tahu. Iya. Dia tak teman sekarang ya. Kalau kamu ada kutuan. Nggak Ada tahu, tapi bentuk kecil-kecil. kutu itu nggak tahu kemana kutunya. Oke. Nempel. Ini. Itu coklat. Coklat sama kayak aku. Kalau Kenza kalau dulu kalau kita rambutnya panjang tuh digunting ya, yang cowok ya. Oh, Oh iya. Dipotong sama- Razia rambut. Kalau sekarang Masih? masih ada. masih? Enak bener. Zaman kita dulu tuh Pak Yayasan. Enggak, gurunya udah nggak ada lagi. Zaman aku tuh Pak Yayasan itu adalah langganan aja. yang didiriin di lapangan di lapangan upacara harus didiriinnya apa hormat. didiri? Terus habis itu rambutnya dicungak-cungain. Dicolakin seperti ini. Ya siap makan layak jangan. Soalnya terbayang di depan mata. Langsung contoh konkret ada. Ini madar ya. Madarwati. Terus kalau misalnya kamu Kenza, sekolah sekarang dibolehinnya pakai sepatu yang kayak apa? Kalau sekarang ya wajib warna hitam. Oh, Ya sama dong. Kamu pakai? Iya. Kamu bagai. Sabar. Kalau zaman aku dulu, kalau sekarang kan aku kan hidupnya nih jadi gurunya dari dulu sampai sekarang kan. Kalau sekarang sepatunya udah bagus. Kalau dulu pernah nggak tahu ya, mungkin Pitros sekolahnya tempat orang kaya, sepatunya karet. Ada nggak? Sepatu karet? Bahannya karet. Kayak apa itu? Enggak ada. Ada sepatu biasa. Aku taunya adanya Harganya lebih sepatu Wangyu. Aku tahu Si. sepatu karet mah. Tete. Merek, nyebutin merek lagi. Swallow. Itu saya. Itu sendal Sepatu ada Pak. karet ya. Itu boleh dibawa ke air pun boleh. Tapi pernah enggak pakai selotip Benar. hitam? Warna sepatunya hitam putih. Aku putih enggak. bisnya, tapi pakai selotip biar tidak kena razia. Kalau Aku kena razia dulu. Bukan hitam itu. Iya. Iya. Pernah nggak? Aku dulu karena lugu, aku lupa sepatu aku kebelinya warna yang
tapaknya warna putih, hitam, putih, tapi Spidolin. rencananya mau dispidolin. Rupanya spidol aku tidak keluar dawatnya, begitu kan? Dawat, Dawai. Setelah itu terpaksa aku pakai ke sekolah. Habis itu aku kena razia. Disuruhnya aku kaki ayam sama Pak Erwin Maksono. Jadilah apa sih? jadilah waktu itu satu hari aku kaki ayam kemana-mana. Itu Ayam siapa? Ayam Pak Jaya. Nah, kalau Reza kan baru nyobain itu yang sepatunya Pakai yang di. senapan hitam. Tuh, kalau aku dulu yang di plus di pantat. Bolong ya, bolong. Emang bisa ketutupan? Bisa, Tidak. kadang sedikit cuman. Berarti kalau bolongnya besar, Tapi tetap ada yang keluar main dong. berapa banyak sedikit. Kalau kamu ketahuan pakai sepatu yang ada putih-putihnya begitu, hukumannya apa? Langsung diambil. Sepatunya kan sama aku berarti Sama. kaki ayam. Kalau kanguru nggak pakai sepatu pun nggak apa-apa, kakinya hitam. Jadi jadi nggak perlu Nggak pakai kelihatan. sepatu, nggak Jadi kelihatan. seolah-olah pakai sepatu kan ada sepatu yang mirip Dia bebas sama kaki. razia. Kan ada. Aduh, bensin aku habis. Dia bebas razia ya. Dia bebas razia. Aduh, Kayak lagu Michael Jackson ya. Black or white. Oh itu lagu sama kecuali kalau misalnya kaos kakinya dia buka masih dia pakai baru Oh, terlihat dia baru. pakai kaos kalau, kaki ya. kalau bicara kaos kaki, saya waktu SD Yang bolong-bolong. Iya. Gabek ya. Gabek pakai ganda. Kalau bolong mungkin saya yakin sekarang pun masih ada yang bolong-bolong itu, cuman nggak kelihatan. Nggak ada. Cuman karena udah kambang, pakai kayak gulung-gulung lu. Ada tangan. Terus satu lagi, saya ingat tuh waktu kecil karena celananya pendek biar glowing kakinya pakai minyak mani. Ya Allah, Minyak makan. sebentar. Itu sekolahnya di mana ya? Nggak ketemu sama kita ya? Nggak ketemu sama kita kan ya, Nggak Bu? ada. Beda. Sekolah zaman kamu ada gitu yang kasih minyak? Pakai bensin saya. Pakai bensin biasanya. Ya, Di Sukabumi. Oh, Sukabumi. kok Sukabumi? Iya, dekat Cianjur gitu. Kirain aku Sungai Puar. Di Sukabumi. Sampai rumah Destina Sari. Tolong, kalau di Sukabumi itu orang kulitnya bagus-bagus, nggak perlu pakai minyak-minyak. Kan yang ini nggak bagus. Itu kan Sukabumi, kalau ini kan suka-suka. Karena kulit kita nggak bagus maka kita ke Sumatera. Tambah Paham, bagus. Paham, Glenn? Jadi Paham. tersisihkan. Ya Allah, ternyata beginilah derita sekolahnya kaum guru ya. Betul. Beda memang sama anak zaman now, iya kan? Nggak ketemu kan yang pakai kaos mekar-mekar begitu, terus pakai kajai-kajai. Kita kalau bolong aja langsung beli ya. Kita elit. Oh, luar Dan biasa. itu Baju ini Tidak. siap dipakai, cuci. Sama dong berarti. habis dicuci, jemur. Terus Kamu pakai lagi. seupai ya. Itu bedanya kita sama dulu. Kalau dia dulu nggak cuci-cuci. Jadi bawa apa dong? Bawa terasi dong ke sekolah. Kayak lagu Pak. Bajunya memang dibolehkan yang nggak dimasukin. Boleh lah. Saya ini sama pemimpin. Oh, semua kepala sekolah. Jangan kesini, jangan kesini gitu. Kan cabut kalau Oh, cabut kayak cabut gini boleh ya. setelannya. Oh, gitu. Oh, Tapi pesen kalau dia- cabut, pesen belajar beda. Oh gitu. Tapi terus Iya. ada yang nama logo kita bisa dibuka-buka gitu dulu nggak? Oh, pakai double tip Itu supaya apa sih? supaya nggak tawuran nanti, ya kan? Kalau zaman dulu, zaman sekolahan kita kan. Atau biar nggak mencoreng nama sekolah. Ketahuan Ya, orang. jadi kalau misalnya pulang sekolah, Kang Guru mau pergi ke mall, ini bisa dibuka nih, ya kan? Atau mau bolos ya. Kalau dulu Biar nggak masih bisa. ternyata Sapo PP lah ya. Sebelum ada kebijakan razia di mall, nah itu kan. Tapi bukan saya benar-benar. Kalau kita tahu. kita yakin dia nggak pernah dapat razia di mall, lebih di hotel. soalnya aku part time di hotel. Kan? Kak, Ya kan? tadi ngomong-ngomong untuk apa Tambang. kayak ada tawuran-tawuran gitu. Iya, betul. Aku masih lihat loh sekarang di medsos ada tawuran-tawuran. Nih Kak Ken, biasanya tawuran ini masalah apa sih? Kenapa bisa tawuran gitu antar cowok-cowok? Nah, benar-benar Iya benar. nih. Kamu pernah ikut Ngeributin tawuran? masalah apa? Pernah lah. Waci atau apa sih gitu? Apa sih? Rebutan. Ciwi-ciwi barangkali biasanya.
Enggak gitu juga sih. Apa namanya? Ngeributin capres? Gengsi aja, gengsi. 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 Seperti apa gengsi? Kayak Gimana? mana? Gengsi itu apa? Ya untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat aja sekolah ini. Oke. Ya pemicu masalahnya biasanya apa? Biasanya itu udah turun temurun, saya dari dulu. juga. Zaman Dari saya dulu dulu udah ada. tahu. Berarti Tawuran. musuh bebuyutannya itu juga. Nah, itu terus. Mungkin iya. Mungkin kalau kita sekolahnya di kampung dulu gengsi itu kami tunjukin dalam lomba olimpiade biasanya. Sebentar. Olimpiade apa, Pak? Yakin. Enggak. Yakin. Tanya lu, Olimpiade apa, Pak? Iya. Aja pindah. Yakin, Pak? Enggak yakin. Wajah nggak bisa bohong. Wajah nggak bisa bohong. Jadi kan itu sempat mengganggu kan, rusuh juga Maaf, itu kalau kakinya. udah kakak-kakak ini kalau udah di jalanan gitu kan. Jadi memang ributnya karena masalah gengsi doang. Iya, cuman itu aja. Bahaya, memang luar Kalau biasa. dari struktur Tuh, organisasi cek. cabutnya ini tawurannya Kak Kenza sebagai apanya ini? Sebagai Supporter, korlap. ya koordinator lapangan saya menyediakan lapangan. Oh, menyediakan lapangan. Iya, ada Biasanya. sisi perlengkapan tuh yang menyediakan batu ya, perlengkapan. Saya juga sama perlengkapan, saya juga perlengkapan. Lihat tas saya ada batu-batu. Boleh dicek. Sebentar, saya bingung. Apakah kamu ini sebenarnya pelajar atau anak tukang bangunan? Ada batu, mau bikin pondasi, Pak. Itu nggak bagus ditiru ya. Iya. Ya itu Ya, contoh jadi yang salah. teman-teman, adik-adik semua dan juga Lila Lover, don't try this at home ya. Jadi mereka itu Artinya Bahasa Arab. jagalah kebersihan. Kakak, aku masih penasaran tentang tawuran tadi. Terus janjian ketemu Sebentar. Kamu nanya-nanya mau tahu, kamu mau ngapain? Konsumsi kan bisa nih cek. Iya, aku juga. Bener, tim konsumsi. Iya, daftar dokumentasi. Mama aku kan bisnis kue nih. Nanti kan kalau tawuran itu kan lapar. Oh, iya. Jadi Bisa. kapan ketemuannya gitu? Jadi- Kita berantem yuk. Iya. Gimana cara? Biasanya tuh ada jadwalnya dan biasanya ada pemancingnya. Sebentar, ini tawuran apa pertandingan ya? Aku bingung. Misalnya setiap hari ini Ya Allah. udah otomatis saja Oh ya Allah, memang. Ada alarmnya. alarmnya. biasa. Dan satu lagi ada misalnya ada pancingan, misalnya dari sekolah ini mancing duluan untuk cari keributan. Nah, Oh, langsung. Oh begitu. Ya dulu zaman saya tuh ada juga tuh yang tawuran itu. Misalnya kena cewek-cewek ya. Itu biasanya tuh ketahuan dari kiriman surat. Kalau sekarang nggak ada kirim surat lagi ya. Dulu Nggak ada dulu sekarang Dulu WA. dulu Ada ada HP. kertas yang kertas bunga apa namanya wangi deh. Oh, Itu kalau biasanya di judulnya 4x4 menunggu, gitu? apa untuk Fitrus Iya. Setelah penantian. Gila penanti. ini banyak pengalaman yang Ini bukan anak senja lagi. Anak subuh. Kita pikir tadi Wajar. senja ya. Ternyata anak subuh. Jadi subuh mubarak. Dulu kan ngirim pesannya kan melalui surat. Aku membayangkan ketika beliau ini masih sekolah, kangguru sekolah itu berarti udah pikirannya udah tua juga dari dulu ya. Di penantian, senja di penantian, ya Allah. Iya, itu bisa memicu tawuran. Kan dikasihkan sama ceweknya itu nanti dapat surat itu sama teman satu kelasnya. Oh, ternyata idola di sekolah kita diambil oleh sekolah sebelah gitu kan. Oh jadi suratnya dibaca di depan kelas. Bukan. Bukan. Ketemu sama teman-temannya gitu. Tapi teman-teman, Lila Lovers serta adik-adik yang di sekolah bahwa tawuran itu sebetulnya sangat tidak ada manfaatnya dan justru akan sangat merugikan tidak hanya diri kamu tapi juga merugikan lingkungan serta masyarakat. Lingkungan. Kalau mau menunjukkan bahwa diri kamu kece, diri kamu keren, maka belajarlah untuk menjadi seseorang yang punya prestasi. bukan di prestasi. Betul, terus dulu Kinsa ada dong. prestasi nggak? Oh iya, nih, nah ini yang mau Kan kita. korlap di tawuran itu prestasi. Bukan. Bukan. Iya, nah ini juga akan kita bahas bagaimana sih sebetulnya beda pelajar ataupun siswa kekinian dan kekunoan, bagaimana berbedanya ketika dalam hal style, kemudian juga
keseharian, apa tren pada zaman itu masing-masing, dan bagaimana berprestasi. Kepribadiannya kayaknya. Iya, betul. Sikapnya terhadap gurunya kan. Iya. Betul juga, iya, sebuah kebiasaan-kebiasaan zaman dulu dan Mungkin saya kebiasaan. karena hidup di dua alam. Alam lama. Sebentar, amfibi Pak. Koncat ini. Oh, kayaknya aku mau bilang. Tiga alam. Apalagi? Tadi alam Pak, darat apa? Soalnya alam barzah. Aku mau bilang alam barzah. OTW. Jadi kalau yang kita lihat kalau pakaiannya mungkin tadi udah kita bahas ya, berbeda. Yang zaman sekarang lebih sopan, lebih baik lah gitu, lebih tertutup. Kalau zaman dulu kayaknya dulu memang tidak hanya pelajar ya, nenek-nenek kita dulu pun kalau kita lihat kubuka lembaran lama Album biru ya, mana ada, Pak? foto nenek Ati pun mungkin foto lamanya pasti rambutnya kelihatan, rambutnya rata-rata Tidak, tribun. ternyata tidak. Ya. Nenek sudah dari dulu berhijab, ya kan Bu? Iya. Oh, enggak. Iya, rata gitu kan Dengan pakaiannya, rambutnya, pakai stylenya yang apa. zaman dulu kembang, Iya. begitu ya, rambut pendek. Jadi mungkin agak dimaklumin juga lah ya. Artinya memang kultur budaya kita zaman itu mungkin ini pengaruh Belanda kali ya terus ya. Belanda. Iya kan dulu gaya-gaya nenek-nenek ya nenek Belanda, Belanda betul, gitu. Pakaiannya ya kayak zaman Belanda. Selutut gitu ya kan. Makin kesini kita udah mulai sadar dengan apa namanya adab berpakaian. Hijrah dong. Hijrah. Sekarang walaupun kayak Dek Cila ini Kamu dikasih tapi kamu menguasai. Iya. Kayak Dek Cila ini kan perangainya Kamu masih Cila? perangai Belanda tapi pakaiannya sudah pakai gitu kan sudah apa namanya? Kamu serius amat? Makan Kak, jadi. aku dibilang kayak Belanda. Tapi kalau dari segi pakaian ya, kalau dari segi sikap anak-anak dulu mungkin agak lebih manut ya sama guru ya, lebih patuh, lebih takut karena kosakatanya nggak terlalu banyak ya. Kalau sekarang ini artinya sekarang ini banyak lah, mungkin karena ditiru dari medsos, ya ada aja jawabannya ketika anak apa namanya dinasihatin, mereka punya banyak kosakata untuk menjawab gitu. Kalau dulu Punya enggak, banyak argumen. iya banyak argumen. Mungkin satu sisi bagusnya anak sekarang kritis atau Betul. apa, cuman masih banyak juga hal negatifnya. Tidak pada tempatnya. Iya, tidak pada tempatnya. Kalau kamu sekarang, misalnya ada hal-hal yang tidak kamu senangi dari guru-guru, gimana sikapnya atau protesnya seperti apa? Baik itu teman-teman yang kamu lihat juga, atau apa sesuatu yang rasanya gimana sih anak sekarang tuh kalau protes ya sama guru ya gitu? Ya apa yang disampaikan sama Kang Guru tadi. Terkadang anak-anak itu teman-teman ini Dia nggak mau atasnamakan dia sendiri. Temen ya lagi. iya. Cara dia untuk mengkritik dan ini sama guru itu agak berbeda. Kadang terlalu berlebihan jadinya Coba jatuhnya contohin ini rekan tidak Adiga. sopan Tidak jatuhnya. sopan. Coba Ini contohin. gurunya. Ya, coba. Misalnya kamu Seperti apa yang kamu amati dari teman-teman kamu yang misalnya sesuatu yang rasanya kurang bagus cara berkomunikasi sama guru? Gimana ya? Cara penyampaian itu tadi lah misalnya Pak maksudnya itu Lebih lancang ya. ya lebih lancang, lebih berani. Kalau sekarang. misalnya anak-anak Mungkin sekarang itu anak-anak kalau dimarahi gimana jawabnya? Atau dia suka ngejawab? Ya rata-rata ya, tapi kecuali saya ya. Aku baru mau bilang kamu juga seperti itu. Kecuali saya. Pokoknya cari yang anak. bagus-bagus saya. Terus ini roti dari zaman dulu ya, roti mari. Yang kita kalau misalnya mau sarapan pakai teh gitu ya. Kan kelihatan zaman ya berarti ya. Pasti ada ya. Nah, kalau misalnya kalau anak santri gimana? Kalau misalnya dimarahi sama ustadz? Itu samit nawato. Masya Allah. artinya apa? Saya Nggak bisa, ha? Artinya Jagalah kebersihan. Sama, kamu nggak kreatif. artinya apa? Manut. Dia mikir loh, artinya apa? Soalnya kan aku lebih mau pada- masuk pesantren juga. Cuma manut itu terpaksa atau memang Ya memang awalnya memaksa. Takut. Terpaksa lah Bang. aturannya memang harus dipaksa dulu ya. Memang. Iya. Soalnya Iya kan? dulu masih Iya, kan labil. Sekarang Dulu gini-gini, sekarang gini-gini. Sama aja dong berarti. Kita tadi udah ngomongin pakaian siswanya. Kalau gurunya ada yang berkesan nggak? Guru-guru dulu dengan sekarang. Kalau zaman aku apa ya? Guru-guru. Kalau yang Yang berkesan bapak yang bajunya apa, kantongnya di sini tuh ya.
Safari ya. Iya, pagi. Iya safari. Oh baju oh iya benar. Kalau sekarang mungkin kalau kita lihat zaman guru-guru lebih berhati-hati ya dalam menyikapi siswanya yang mungkin perlu disikapi. Kalau zaman dulu guru itu punya otoriter, maksudnya punya kekuasaan yang tidak bisa diganggu gugat. Artinya kita semua anak-anak pasti manut sama guru. Iya. Bahkan aku juga sering dulu dikejar sama roh panca gara-gara misalnya ketahuan jam mata pelajaran lagi makan gitu. Soalnya aku ini anaknya laparan karena energi aku tuh besar. Tadi sisi kemarin juga ngomong lagi. Aku itu adalah calon-calon pemimpin bangsa. Jadi pikiran aku tuh banyak. Jadi guru-guru killer zaman dulu itu gimana Kak? Kalau kami Mereka pakai fisik. enggak, cuma buat takut-takutin doang sih, tapi itu udah Ada bikin sih, horor. Yang bisik ada juga sih. Ini kayaknya kalau fisik Banyak. coba Kak Guru Iya. pernah. Ada. Jadi itu yang Pelaku jangan-jangan. ya, itu kan jadi apa juga ya problema juga ketika dulu ada beberapa oknum guru yang main fisik, akhirnya datanglah undang-undang yang betul-betul nggak membolehkan Tapi- sama sekali tapi ada luar biasa, sampai kasus-kasus HAM gitu. Jadi akhirnya sekarang ini kan juga lagi Kesusahan. viral juga anak-anak itu banyak yang perilakunya kurang sopan itu diakibatkan karena guru-guru terlalu takut untuk tegas ke anak-anak. Betul. Padahal sebenarnya tegas itu penting ya. Iya. Ada plus Dan minusnya betul. sebenarnya. Iya. Dan guru-guru harusnya diberikan keleluasaan dalam mendidik dan mengedukasi. Dan memang kalau misalnya pada satu waktu perlu memberikan sanksi selama tidak keterlaluan, gak ada masalah. Dulu seingat saya waktu didikan subuh kemudian belajar agama juga kalau ada yang melakukan kesalahan, cetek, rollnya taruh di tangan kan, kena di tangan. Pantas nggak mulus tangannya. Maklum, memang ini adalah perjuangan hidup. Berarti itu kan fisik ya. Iya. Ya, tapi tidak itu- menyakiti. Iya, Tidak niatnya kan menyakiti. untuk ini efek Tapi berarti jerah. kalau udah menyakiti itu udah nggak ini ya. Dan orang tua dulu Ya. Iya, orang tua dulu. Kalau dulu ngadu ke orang tua, Makin kena. Malah tambah dimarahi. Selesai hidup loh. Saya Selesai ada hidup masih lo. bebekas di sini kena apa? Celurit. Rutan Dipecut. kemoceng itu. Dipecut. Ya saya kasih tahunya udah kuliah. Mukanya kenapa tuh Kak sampai Guru? sekarang, hah? Mukanya. Karena aku moceng. Banyak. Kayaknya hidupnya udah drama dari dulu memang. Kenapa kemoceng dari lahir gitu. dari lahir. Ya. Itu juga dulu pernah ditusuk sama pena sama Bunda. Ini dong kasih. Nggak hilang-hilang tintanya di Iya, sini. soalnya kita sama dong. Sama ya berarti kita ya. Sama spidol ya. Kalau Coba lihat Kak. Jelek ya? Kamu ngefans sama aku ya. tapi terus kalau di sekolah aku nggak ada yang main fisik sih, cuman ada sih satu orang guru yang kalau dia ngomel telinga aku jadi sakit, kepala aku jadi sakit. Itu fisik nggak sih? Enggak dong. Iya ada itu. Ada. Kalau marahnya anak bahannya banyak. Panjang banget. Enggak selesai tadi pagi juga kejadian. Boleh sebut nama nggak sih tuh? Kayaknya aku tahu orang. Ada tuh namanya Teacher Lia. Oh iya. Soalnya aku pernah Dia mendengar merepet panjang, telinga aku panas, kepala aku pusing. Tadi aku udah keliling lapangan belum Akhirnya selesai. aku pergi ke UKS, jadi sakit. Ngerti nggak sih? Benci kali Nggak sama dong. teacher Lia itu. kamu kok Juga curhat. diomelin Oh loh. iya. Dulu sekarang Sekarang tambah. tetap. tapi kita doakan semoga Cerlia cepat sehat. Dia lagi sakit sekarang. Amin. Lagi sakit. Apa dia? Dia sakit karena ngomelin. Sakit apa dia? Sakit Jangan apa dia? doa anak-anak yang tersakiti. Iya, doa yang terzolimi banyak. Kalau misalnya gini, kalau zaman Kansas, kalau kita tuh Kang Guru termasuk salah satu korban yang sering dapat kapur terbang dari guru-guru ya. Kapur ya. Apusan terbang. Sama kita masih kapur. Iya, kalau kami sih udah bilingual loh, kok bilingual. Maksudnya whiteboardnya tuh ada dua, satu spidol, satu buat kapur. Nah ada. Nah temen aku tuh, kalau Fitrus kan anak teladan, siswa teladan, gitu kan, ya kan. Kalau Kang Guru, konon kabarnya sering jadi korban bukan penghapus terbang, kapur terbang, gitu kan. Nah kalau anak zaman sekarang,
Kamu kan Spidol terakhir terbang ya. Spidol terbang. spidolnya ada terbang-terbang. Apaan tuh? Ngeri bener. Dia kursi terbang. Atau sapu terbang. Pernah? Masih ada sih beberapa orang guru kan soalnya Apa yang terbang? Ih, jangan-jangan ini Kak Kenza ini dia zamannya yang ketapel guru. Ih, kebangetan. Kamu Guru ada? Ketapel. Kamu- Iya nih. Ketapel guru? iya. Pakai apa? Pakai ketapel lah Kak. Kan ketapel katanya Kak gimana sih? Ya mana mana Masa tahu. ngoceh? Mana tahu nanti dia Enggak punya. lah. Saya contoh-contoh anak yang teladan. Oh, tos kita dong. Jadi yang pakai ketapel tadi itu temannya. Temennya. Iya. Semua yang saya ceritakan yang jelek-jelek Itu berarti teman. Kalau yang bagus, kamu. Kenza sendiri. Kayaknya dia dibenci oleh temannya deh. Ada sama-sama apa letakin apa kapur di kursi ada dulu ya atau di cuman di laci pas duduk ininya udah putih atau permen karet diletakin di bangku guru. Iya. Nah, dulu waktu itu dulu saya jadi guru pernah gitu. Guru, Iya. gue nggak kepikiran. Astagfirullahaladzim. Ayo, kenapa memang nggak ekstrim ya. Kalau saya guru saya yang taruh di kursi anak-anak muridnya. Dia ngapain? Serius. Kebalik. Berarti dia murid yang terzalimi dong. Sepertinya gurunya terlalu banyak energinya. Anaknya aktif memang ya. Itu muridnya. Biar lengket, Teacher Lia biar tadi nggak sih? kemana-mana. Itu teacher Lia tadi nggak sih muridnya? Iya iya. Oh, Pokoknya yang gurunya. jelek teacher Lia. Awas aja teacher Lia. Kamu pernah belajar sama teacher Lia? Ya pernah makanya aku masuk UKS habis Sampai kamu diomelin. demam tadi langsung. Iya, Ya Allah. telinga aku. Semoga teacher Lia itu Mulutnya berpisah ya. Bisa orang sakit ya. semoga teacher Lia itu cepat diberi hidayah ya Allah. Amin. Ya ampuni segala dosanya. Ya kan. Nah, kalau anak pesantren gimana? Kalau misalnya dulu Heeh. nggak ada arang-arang di sini. Itu apa? Ih, zaman apa itu? Itu apa tuh? Arang. Pensil. Spidol. Wah, wah. Spidol, spidol Iya, arang. Kak, kalau di pesantren itu hukuman fisiknya ada nggak? Ya, Kak? nah kalau Lebih misalnya banyak. kebandelan-kebandelan oleh santri itu kan beragam ya dari berbagai daerah terus Mau pasti. nangis menceritakan. Oh, ya Allah, jangan dulu belum selesai cerita dulu dong. Dia mau nangis. Dia mau menangis kayak orang yang paling beranak, badannya subur kayak gitu. Ih, nggak terima banget. Iya ya nggak Iya, Kak, kayak mana hukuman fisik? Karena ikan buntal semakin dipukul semakin mengembang. Oh, iya iya. Ini karena sering dipukul makanya dipukul. Iya iya ya Allah. Ini ceritanya gimana Bu? Gimana kalau sekarang kita pukul rame-rame? Kak Fitras ini nih apa namanya menggembung karena dipukul itu. Jadi Kalau nggak, nggak sholat itu dulu karena nggak sholat, bukan nggak sholat, di sholat kan? tapi sholatnya main-main. Iya di pas sujud diginiin sama teman dari Nyungsep dong. Iya. Nyungsep kan? Bener kan? Aduh, Ya Allah. kan sakit. Heeh. Yang itu balas dendam dong. Ya. Pas dia Kelabang sujud dibalas Dari kelabang. depan lagi. jadi pas sholat itu 5 sap rusak. 5 sap rusak. Habis itu kalian di-strap semua. Di situ biasanya kan ketika selesai sholat assalamualaikum warahmatullahi Pura-pura gitu ya. warahmatullahi. Biasanya kan Ustaz dizikir astagfirullah gitu kan. Heeh. Ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si ada dia memakai langsung. Diapain? Terus kalian diapain? Diapain Kak? Jadi Serius Kak? Serius? Serius ya? Kalau perlu gue tabok loh. Serius, nungguin lagi, buang-buang waktu. iya. Kan ada hadis tuh. Kalau anak umur 7 tahun disuruh untuk sholat. Kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat atau main-main sholat dipukul. Nah, itu dalilnya. Jadi apa ini? Kalian, kemudian kalian Jadi ustadz itu kumpulin ada sekitar 20 orang. yang 5 saf tadi. Sekitar 20 orang. Kemudian ustadznya ngasih 2 alternatif. Oh, hukumannya bisa 2 pilihan. Iya. Lucu kali ya. Mau pakai tangan atau pakai alat. Alatnya alat Kak apa? pilih apa? Alatnya belum dikasih tahu. Oke. Kalau pakai tangan biasanya itu ditampar. Oh, waduh. Biasanya Pasti yang manual ya. yang angkernya itu. Sebentar. Gue nyiapin diri dulu nih. Kalau nggak lucu awas lo ya. Salah. Oke. Dimarahin kok lucu. Iya. Yang angkernya itu. Oke. Kalau sudah dipukul biasanya demam 3 hari. Ini serius. Kuat loh, kuat.
Itu kena sarafnya itu. Dia itu ustadz atau jin? Kayaknya ada. Kalau yang pakai alat itu apa? Di waktu itu alatnya pakai sapu. Wah, parah. Seminggu. Kita dibariskan ke dinding. Mungkin Ustadz ini bakatnya main golf. Begini. Rebah semua. Pakai ini ke sini. Disuruh nungging Kak? Iya, nungging dipukul satu-satu. Terbang Kak? Alhamdulillah. 3 hari nggak bisa duduk. Begini. Tapi sebenarnya kalau Tapi pelajarannya adalah jangan main-main waktu ibadah. kalau saya setuju kalau Sepakat. sholat dia main-main hukumannya berat pun setuju. Kak, Benar, tapi berarti kalau anak pesantren kalau udah nggak bisa duduk miring-miring itu berarti udah Iya, betul. Ikan guru juga sering kayak gitu. tapi kan dia bukan anak pesantren. Kalau ini bisul. Ya saya bukan kena buku, kena gitu. Tapi itu serius. Tapi yang paling sering itu, hukumannya itu push up di atas meja. Push up di atas meja. Meja sudut satu, Disusun. belakang satu. Enggak, tangan di atas meja. tangan tapi kiri. mejanya Ini kan dipisah. Jatuh Iya, dong. dipisah. Oh harusnya berotot nih ya. Harusnya berarti Makanya kamu bukan six pack otot. dong. Iya. Nah berarti dia nggak pernah dihukum, makanya dia bagus. Exactly. 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 Artinya apa? Hah? Jangan buang sampah. Gimana nggak kena hukum? Ini badannya gempal kan karena kena hukum. Tapi ya begini. Atau mungkin gurunya takut pusat atas mejanya patah. Oh iya. Karena dia saking besarnya. Rusak ini Itu sebentar, Kak. hukuman untuk yang tidak hafal loh. Oh, luar biasa. Akhirnya ngebantu nggak ngedorong teman-temannya untuk hafal? Tadi terpaksa hafal semua. Ini contoh. Ternyata hukuman itu nggak selamanya juga salah ya. Iya, Betul, hanya saja penempatan. Nah, cuman gini aku mau tanya, reaksi orang tua para santri yang anaknya sudah dipukul pantatnya sampai bisulan begitu? Enggak berani dong, kan ada SOP sebelum masuk itu ada serius? SOP. Iya. Kak Fitros, tapi kan katanya zaman dulu orang tua nggak ada backup anak kayak gitu. Kalau misalnya dihukum, dia di rumah juga malah kena Itu ada hukum. diancam nggak? Jangan cerita kalian. Gitu. Nah, sebelum kita masuk, Ada kontrak ya? sebelum kita masuk itu ada SOP. SOP. Dan itu Bahwa harus ditanda tangani. anak sudah diserahkan sepenuhnya ke pesantren. Nah, Kak Fitros, jadi kalau misalnya mereka ini kena hukum di pesantren di pantat sebelah kiri kena pukul, ngadu ke rumah, besoknya sebelah kanan. nggak bisa duduk kayak gini. Berarti Karena di harus sebelah ditambah kanan juga lagi, ditambah. gitu. Wah, luar biasa memang orang tua. Kerjasamanya bagus. Jadi kita sini bukan membenarkan kekerasan enggak ya, Tidak. cuman di balik siksaan, di balik hukuman Sebentar. Ini kayaknya curhat ya, sering disiksa memang. hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah oleh guru itu karena ada sesuatu yang bermakna di balik itu. Betul. Wih, luar biasa. Dan memang sebetulnya semua guru itu pasti sama. Gak ada yang betul-betul akan menyakiti anak didiknya. Pastinya sekian lama bertemu dengan anak murid ataupun siswa, dan ini juga amanah dari orang tua. Betul. Pasti akan tumbuh rasa sayang. Hanya saja ketika kesalahan dibuat mungkin sudah dianggap agak keterlaluan, pasti ada sanksi yang harus diterima oleh siswa itu sendiri, dan itulah kenapa seorang guru akhirnya menjatuhkan sebuah sanksi. Dan kita tentu berharap guru kembali diberikan kepercayaan sepenuhnya ketika sudah orang tua sudah menyerahkan anak kepada sebuah sekolah, dan serahkanlah seutuhnya itu kepada guru. Dan insya Allah ketika kepercayaan itu kembali dibangun antara guru dan orang tua saling support, pastinya tidak akan lagi ada muncul kasus-kasus yang mendiskreditkan guru. Kemudian juga tentu ini akan ada feedbacknya juga buat orang tua dan anak, ya kan, betul? Nah, kita berharap nanti setelah konten kita ini juga berharap tidak akan muncul lagi kasus-kasus kekerasan yang mengarah kepada. Ya, tapi dengan catatan gurunya pun harus Betul. tahu batasnya. Ya, dan Mana guru yang, juga kembali. menyakiti secara mental, fisik itu mungkin ada batas-batasnya. Ya, karena kita kembali bahwa seorang guru itu tidak hanya pendidik, tapi tidak hanya pengajar, tetapi pendidik. Justru yang mendidik inilah yang tugasnya sangatlah berat. Mendidik itu tidak semelulu dengan kekerasan, tetapi dengan memberikan contoh. Betul tak betul? Iya. Nah, hidup para guru dan hidup para orang tua, dan
teman-teman semuanya, kemudian para pelajar harus menjadi seseorang yang jauh lebih baik ke depannya. Ya kan? Nah, kalau Kak Guru apalagi nih mau yang akan kita ditanyakan sama Kenza atau sama Yasir? Kalau saya sih ya lebih mengapresiasi ya anak-anak sekarang. Mungkin regulasinya sekarang ini memang mewajibkan anak-anak berpakaian tertutup, lebih Betul, sopan. betul. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah, silakan berpakaian yang sopan, ikuti Rapi. aturan dari sekolah yang rapi. Karena memang lebih cantik dan lebih ganteng terlihat ketika berpakaian yang kalau kita dulu itu cukup menjadi album kenangan saja ya. Yang kalau bisa ditutupin aja nggak usah Iya. dibuka. Di dunia mungkin dekat. Mereka nggak kenal kan Guru ya Ya, kan? bagi yang nonton yang mungkin seangkatan ya. Betul. Kalau dari si Kenza sendiri udah nggak kenal. Kan ya, adanya nebeng gitu ya, nebeng temen naik sekolah, benar? Nebeng hidup. Nebeng hidup. Tapi Astagfirullahaladzim. terus sepertinya pantatnya ketahuan. Masih ada bekasnya ternyata. Jangan-jangan dia juga kena abis sebelum dari sini. Oke, baik. Kemudian kalau Kenza, kesan yang nggak bisa dilupakan ketika zaman sekolah dulu? Yang pertama pasti yang tidak bisa dilupakan itu kenang-kenangan sama teman, Dengan si dia. dengan si dia. Si dia itu- ini banyak sih. Oh, maksudnya banyaknya apa? Emang namanya dia gitu? Bukan. Si Terus? dia, si kamu. Tempat dia Ah, ngutang gitulah kali pokoknya. ini. Kak, tempat dia ngutang nih Kak. Banyak cabangnya banyak gitu. Cabang apa nih? Si dia, Kamu dia- jelas-jelas dong. Dia ini. Kak, kalau Lagu kamu ngutang Afgan sekarang itu. nanti dia pulang dari keluarga ini berantem Kakak. Kita sengaja memprovokasi, ya kan? Kangen sama teman-teman pasti kan. Iya, Terus kangen Kok sama gurunya enggak cabut-cabut sih? tadi. iya. Cabut kangen deh. Kangen guru-guru. Kangen guru-guru. Saya itu orang paling suka jailin guru gitu. Jailin ini bukan maksud kasar atau apa. Seneng aja gitu bercanda-bercanda. Contohnya kayak sama mana guru. kamu jahilin guru? Misalnya kamu- contoh lagi Coba dalam kamu- kelas. Saya kan orangnya nggak bisa Diam. nggak bisa diam lah. Kamu cacingan. Bisa dibilang. Bener. Jadi saya jalan-jalan kan. Sering ke tempat teman-teman. Itu ada satu orang guru yang marah. Kenza, kamu jalan-jalan terus aja. Duduk lagi tempat. Saya lari. Kan disuruh jalan, nggak Nah, boleh kan yang jalan. dilarang kan nggak boleh jalan. Oh ya Allah. Lari saya dalam kelas. Bapaknya ibunya siapa ya? Itu hanya intermezzo. Oke, baik. Terima kasih. Kalau kamu? Kenangan apa yang paling susah kamu lupakan ketika zaman di pesantren dulu? Banyak. Kayaknya Utang udah lunas? Udah ya. Banyak. Jamuran hilang. ya jemuran yang hilang. Kembalikan dong. Dulu aku jadi cowok idaman di sekolah. Iya. Kok bisa kan sekolahnya santri semua laki-laki? Berarti kamu jadi cewek di sekolah. Kan tadi dia praktekin cara Kita lanjut bahas LGBT. Kan ada jurus begini. kan tadi dia tutorial itu Jilbab. apa namanya pergi ke kamar Sorban. cewek. Iya. Iya, benar, Kayaknya dia benar, berhasil, makanya jadi idola Jadi di sana. idola. Iya. Itu. Itu tadi artinya apa? Selamat. Jangan dimana? Selamat. Oke deh, baik, tidak terasa udah 1 jam lebih. Wah, kita Ngelidur. ngalor ngelidur. Tapi memang kalau kita ngobrolin masalah style, kemudian fashion, kemudian pengalaman-pengalaman ketika di sekolah, baik kekinian dengan kekunuhan, memang nggak bakalan cukup waktu. Tetapi sebuah apa ya? Ini adalah menjadi sebuah kenangan yang akan kita ingat sepanjang waktu. Maka kepada adik-adik yang masih sekolah sekarang, para Lillah lovers, Kak Fitras, apa tuh? minta waktu 10 detik Oh boleh 10 untuk detik. memperbaiki citra diri. 10 detik. Oke, kita hitung. Dia sudah merasa berdosa tadi mengeluarkan semua. Ya, jadi dalam konsep pendidikan 9, Islam 8, itu sudah diajarkan 7, Nabi. Malam 6, yaram sogirona wa yuhakir kabirona. 3, Jagalah kebersihan. 2, Nah, ini serius. habis. Belum Tambah ya? 10 detik. Hitung 5 detik lagi. Jadi guru harus menyayangi murid, murid harus menghormati guru. Ya Allah, aku nggak nyangka dia bisa sebijak ini. Masya Udah Allah. itu doang klarifikasinya. Itu apa? Agak tepuk tangan. Baik, sekali lagi semua Lillah lovers, adik-adik dan teman-teman yang lagi sedang bersekolah sekarang, maka gunakanlah waktu
kamu semaksimal mungkin untuk mengukir kenangan yang paling indah, prestasi yang terbaik. Seperti apa kamu nanti akan dikenang. Jangan sampai seperti yang ada di sebelah kanan saya, sekolah cuma sampai gerbang. Tadi saya terus. Ya, tetap menjadi pribadi terbaik dengan prestasi terbaik dan seseorang dengan pribadi yang tentu rahmatan lil alamin. Iya. Masyarakat. Masya Allah. Saya Fitra Rosadi, Kak Mitros. Saya Kang Guru. Sila. Kemudian ada Beno. udah berubah aja memang. Dan Kenza. kita ketemu lagi dalam bincang-bincang lila di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.